di mata kuliah ini ya, sekalian. Terus boleh ya. Oke, kita mulai di konten pembelajaran. Waktu pembelajaran gimana Teteh Akang tadi di kelas A rencana akan dipindah waktu nggak di hari Jumat. Nah, kalau saran saya kalau misalnya memang mau diganti kelas B juga harus ganti. Gitu. Nanti silakan aja komunikasikan. Tapi kalau misalnya nanti harinya nggak bareng mah nggak apa-apa. Yang penting maksudnya teh kalau dua-duanya kayak kalau satu pindah, satu kelas lagi juga pindah gitu. Tiba-tiba kelas A doang yang pindah, kelas B-nya tetap hari Sabtu. Jangan ya pindahnya jangan hari Sabtu ya. Nah, pindahnya tetap hari Jumat agak kagok oke gitu. Kayak enak sayanya ya. Jadi silakan nanti dikomunikasikan aja antara PJ mata kuliah. Pasti belum dibentuk kan? Ya belum lah ya, udah sama bisa ya, jadi PJ namanya. Aku udah macet itu. Nah, oh udah. Ya udah. Aku ingin masuk video ke grup ya. Oh oke. Saya keluarin kamu ya. Ya jadi gitu ya buat waktu ya. Tapi kalau ternyata nanti kelas A ya udah kita di hari Jumat aja ya udah nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya mau pindah waktu sama tadi sih kelas A itu ayam minumnya aku tergoda. Kalau tadi kelas A pengen pindah ya harapannya sih kelas B juga pengen apa namanya harapannya sih pindah juga. Jangan komunikasikan kelas A saya mah tadi di kelas A yang pokoknya kalau bisa di Selasa Rabu Kamis. Hari Selasa di jam ke 4.56 saya kosong. 4.51. Hari Rabu saya kosong di jam kedua ke 4 ke 5 ke 6. Hari Kamis saya kosong di jam ke 1.56. 1.56. Enggak mau pilih yang mana, yang penting kalau mau pindah kan kalau kelas A pindah berarti kelas B juga pindah. Nah cuman tantangannya adalah silakan teman-teman yang nyari kelas. Tadi sih kelas aja udah nggak apa-apa kita aja yang nyari kelas. Jadi silakan aja komunikasikan. Kalau saya masih oke aja asal di 3 hari itu ya. Saya ke kampus sama hari. Baru maju. Ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk waktu silakan dikomunikasikan. Ada pertanyaan? Untuk telat, gimana? Telat? Berapa menit? 15 menit ya. Sip. Setelah 15 menit sudah masuk kelas lah ya. Masuk tapi ke absen. Oke, masuk tapi ke absen. Enggak.
lagi kelas apa pengen di pertemuan ketiga? Iya. Oh gitu, dasarnya juga pertemuan ketiga udah berpikir untuk Lancai. siap. Oke ya. Berarti nanti apa namanya? Yang pertama itu berarti setelah lebaran kayaknya kangen banget ya. Iya. Paling 1 minggu setelah lebaran kali ya. Iya. Kayaknya. Kalau kaliannya rajin mah. Terima kasih Pak. Oke ya. Nanti kita sesuai kesepakatan ya. Yang ketiga punya 3 kali ajakannya. Terus kalau lebih dari 3 kali gimana? Enggak, karena mau kita cuma masuknya berapa kali doang. Oke. Kemudian nilai nanti kita akan presentasi tugas mandiri dilakukan tes dan UAS seperti biasa ya, teman-teman sekalian ya. Oke, bapak pembelajaran ada yang ditanyakan? Ada yang mau disepakati? Boleh makan? Boleh makan ya sekarang banyak. Boleh. Oke, setelah lebaran boleh makan, boleh minum? Boleh. Ya udah boleh. Boleh ya boleh bisa kayak. Ya udah boleh ya, asal jangan makan padang sama durian sama bakmi. Jangan ya. Boleh Bu. Kalau roti, donat gitu gorengan pulang. Ya. Iya. Udah kata lagi namanya. Nasi padang kalau mau. Iya. Sekelas ya. Buat satu untuk sekelas. Oke. Boleh minum, boleh lah. Semester genap lah. Oke. Masuk ya. Ini mata kuliah kita namanya preservasi dan dokumentasi budaya lokal di perpustakaan namanya ya. Bobotnya 2 SKS saja teman-teman sekalian. Sebenarnya ini adalah mata kuliah kompetensi pilihan. Oke, ya ini jenisnya adalah kompetensi khusus teman-teman sekalian di kakak karena berpengaruh banget terhadap capaian lulusan. Ya, baik sebagai tapi khususnya sebagai pustakawan dan arsiparis. Satu lagi teh apa? Analis kayaknya sih. Ya analis oke sih, menganalisis budaya. Ya. Masukin aja ya. Yang jelas bukan mata kuliah umum, bukan mata kuliah fakultas, tapi ini memang mata kuliah jurusan. Oke? Ini materi yang akan kita laksanakan selama 16 kali pertemuan teman-teman sekalian. Kita akan ini bobot saya tuh agak jos banget apa ya? Agak ragu dengan bobot kedalaman di mata kuliah ini. Jadi bobot kedalaman mata kuliah ini tuh bukan 4, tapi 5 dan 6. Nah, kalau teman-teman cari tahu bobot 5 dan 6 itu sudah di tingkat analitis dan kreatif. Jadi yang akan teman-teman lakukan di sini adalah mengkritisi, menganalisis. Jadi kita nggak akan ada, nanti saya akan bahas di teknik perkuliahan ya. Ini akan kita bahas ya teman-teman di pertemuan 1 sampai ke 16. Ada yang mau ditanyakan? Jangan nanyain materinya ya. Jelas materinya. Nah, untuk teknisnya dari 16 pertemuan itu, teknisnya pertemuan 1 sampai 11 kita akan ceramah. Oke, kita akan diskusi sih. Di awalnya diskusi ya. Jadi kita akan diskusi dan ceramah. Itu berkaitan dengan bobot kedalaman ini teman-teman. Jadi bobot kedalamannya itu kan 5. Jadi saya di mata kuliah ini tidak akan melaksanakan presentasi. Jadi nggak akan ada presentasi. Semuanya akan berbasis studi kasus.
Jadi di tiap pertemuan kita akan saya atau bisa jadi teman-teman yang akan menunjukkan studi kasusnya, gitu ya. Nanti kita akan bahas studi kasus itu, gitu teman-teman sekalian. Jadi di teknisnya 1 sampai 11 kita ada diskusi ceramah plus tugas individu, bisa rangkuman, bisa diskusi, bisa analisis. Jadi mulai pertemuan minggu depan kursinya kita letter U ya. Sebenarnya di jadwal kita bukan di F17 kan? 12 kan ya. Tapi karena F17 kosong jadi kita di F17 aja ya. Iya. Supaya saya nggak pindah gitu maksudnya. Ada kelas nggak sih di sini? Kosong kan? Ini 18. Ini 18 ya. Sebenarnya ya. Teman-teman kelasnya di mana? Di sini. Emang di sini loh. Serius? Serius? Iya. Tadi perasaan saya harus pindah ke 17 apa ya? Tapi benar emang di sini. Iya. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Nah, nanti di pertemuan ke-12 sampai 14 kita ada observasi lapangan. Ya, nah, terkait dengan observasi lapangan, teman-teman, itu sebenarnya saya melihat di materi perkuliahan. Kan ada capaian mata kuliah ya. Nah, capaian mata kuliah itu sebenarnya ada 2. Teman-teman bisa melakukan reservasi dan dokumentasi. Jadi teman-teman tuh bisa, jadi kreatif di sini adalah teman-teman melakukan reservasi dan dokumentasi budaya lokal. Begitu. Tapi saya milih jalur yang kedua. Apa jalur yang kedua? Jalur yang kedua itu adalah teman-teman melaksanakan reservasi dan dokumentasi di perpustakaan. Jadi observasi lapangannya itu teman-teman akan observasi di perpustakaan karena judul kita adalah reservasi dan dokumentasi budaya lokal di perpustakaan. Jadi teman-teman, saya sih ngelihatnya di mata kuliah ini teman-teman harus betul-betul lihat bagaimana di perpustakaan melakukan reservasi. Di luar teman-teman bisa melakukan reservasi. Mungkin nanti di sana pun juga teman-teman akan diminta bantuan untuk melaksanakan itu. Jadi di observasi lapangan teman-teman bisa jadi teman-teman mempraktekkan ini, tapi langsung di perpustakaan. Jadi kalau hanya kreatif reservasi dan dokumentasi, bisa jadi itu berbeda dengan apa yang ada di perpustakaan. Jadi sebenarnya di perpustakaan itu nggak mendokumentasi itu kan, kita nggak mau dokumentasi apa manuskrip, ya kita harus cari manuskripnya. Nah, daripada teman-teman susah cari manuskripnya, ya udah lebih baik teman-teman observasi lapangan di perpustakaan. Jadi teman-teman bisa lihat di perpustakaan tuh reservasi dan dokumentasinya tuh seperti apa. Nah, nanti kita akan diskusikan di pertemuan ke-15 teman-teman sekalian. Ya. Gitu teknis mata kuliahnya ya. Jadi 12, 13, 14 kita nggak ada pertemuan kelas, silakan teman-teman keluar. Nanti akan ada tugas individu rumah di bagian yang itu ya. Nah, nanti tugas observasi adalah laporan observasi. Jadi kayak teman-teman bikin laporan magang, apa yang teman-teman lakukan. Tapi fokusnya adalah bagaimana observasi, reservasi dan dokumentasi di salah satu perpustakaan. Jadi isi makalahnya berkaitan dengan harapannya, dan laporan itu akan saya jadikan UAS sebagai UAS. Jadi teman-teman UAS nggak akan ada UAS lagi, hanya pelaporan tertulis. Jadi yang akan dinilai adalah pelaporan tertulis dari laporan observasi. Oke, di sini ada yang ditanyakan dulu? Ibu, kalau yang UTS-nya itu gimana? Kalau UTS mah kita ngejawab soal.
Kalau UTS-nya kita teoritis. Kalau buat tugasnya puas, laporannya satu kelompok atau? Ya, satu kelompok. Berapa kelompok? Berapa kelompoknya kita digabungkan dengan perpustakaan mana yang akan kita 7 5 sampai 6 ada 7 bantu aku beda gak sih? Ada yang tahu di mana perpustakaan daerah sih pernah ya? Jawa Barat pernah? Pernah. Perpustakaan Kota Bandung pernah? Ada yang pernah. Perpustakaan Museum Asia Afrika pernah? Pernah. Perpustakaan Air Prosidi pernah? Oh, ada yang pernah. Oke. Perpustakaan Museum Sri Baduga pernah? Ada yang pernah. Oke. Perpustakaan Dinas Angkatan Darat? Dinas Sejarah sih, Dinas Sejarah Angkatan Darat, nanti ada perpustakaannya. Ada yang pernah? Oke, teman-teman lalu lintas jadi kalian bisa main ke taman lalu lintas. Lalu lintas tahu taman lalu lintas? Tahu. Ya. Ada yang di situ, ada yang pokoknya daerah situ lah, di jalan situ ada perpustakaannya. Oke, kemudian terakhir perpustakaan kereta api pernah? Ya kita akan observasi apakah di sana melakukan reservasi dan dokumentasi terhadap budaya lokal atau tidak. Nah kalau tidak, berarti kan ada temuan di sana. Nah bagaimana? Apakah teman-teman yang nggak perlu teman-teman jawab juga sih harus kayak gimana? Kalau misalnya mau di sana dibantuin ya mangga, tapi waktunya juga terbatas hanya 3 pertemuan teman-teman. Gitu ya. Jadi waktunya hanya 3 minggu. Apakah 3 minggunya teman-teman full 3 minggu di sana? Enggak. Atau Bu, 2 kali observasi oke guys. Sudah cukup? Silakan. Gitu ya. Nanti yang penting teman-teman dilakukannya di pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-14. 12, 13, 14. Untuk itu dari sekarang karena ini hubungan dengan instansi sehingga tidak pasti, tidak mungkin ngedadak di pertemuan 11 langsung kita datang ke sana. Saya mau observasi di sini itu impossible, akan langsung dilayani. Jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang. Silakan teman-teman kalau mau bentuk kelompoknya silakan bentuk, pilih. Teman-teman bisa langsung membuat surat sendiri mulai dari sekarang. Karena kita nggak tahu itu bisa atau tidak. Nah tanggalnya ya sesuaikan aja dengan tanggal di pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-14. Karena kalau misalnya ternyata perpustakaan sejarah Dinas Angkatan Darat nggak terima nih, gitu kan? Oh berarti kita akan mencari opsi lain. Begitu teman-teman. Ya, jadi harapannya nanti boleh di pertemuan kedua atau ketiga atau habis lebaran lah, gitu ya. Habis lebaran teman-teman bisa langsung bikin suratnya ke fakultas. Teman-teman silakan langsung kirim ke dinasnya masing-masing sesuai dengan perpustakaan. Oke. Nah, kenapa saya lebih memilih ini ketimbang teman-teman melakukan reservasi? Melakukan reservasi kita akan lakukan praktek di dalam kelas, gitu ya, di dalam kelas, tapi tidak dijadikan tidak dijadikan bahan kelas lah, gitu ya. Nah harapannya sebetulnya mas misi mata kuliah ini kan mata kuliah kompetensi dan diharapkan menjadi salah satu tema kajian. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menemukan tema kajian untuk tugas akhir, nah mata kuliah pilihan inilah sebetulnya yang
kerjasama perpustakaan. Kerjasama perpustakaan. Kerjasama perpustakaan. Kerjasama antar perpustakaan. Oke, kerjasama antar perpustakaan. Terus mata kuliah mana nih? Masyarakat informasi. Mata kuliah semester ini mata kuliah apa aja mata kuliah? Etika informasi. Etika informasi. Bibliotika. Kewirausahaan. Penguasaan. Indeksan. Oke. Nah, jadi kan sebetulnya mata kuliah itu dirancang supaya teman-teman menemukan tema bahasan penelitian. Jadi lebih suka mata kuliah yang mana sih? Oh, saya lebih suka indeksasi. Ya udah, berarti penelitian akhirnya ya indeksasi aja. Nggak usah jauh-jauh dari yang lain. Nah, harapannya pun juga sama. Kalau teman-teman misalnya nanti di akhirnya saya suka ya preservasi dan dokumentasi, ya teman-teman bisa menjadikan tema ini sebagai kajian teman-teman. Ataupun mata kuliah yang lain. Jadi salah satu teman-teman mencari tema penelitian adalah lihat mata kuliah yang udah teman-teman ikuti. Yang paling menarik mata kuliah mau dia, ayo udah misalnya mata kuliah Kariza gitu kan paling menarik gitu ya. Oh enggak, astagfirullah. Kalian jangan jualan. Saya mata kuliahnya Pak Ajur misalnya paling menarik ya udah jadikan itu. Kamu ada mata karena tema kajian pasti teman-teman kan di informasinya pembimbing akan ada dua tuh. Yang pertama pembimbing akademik, yang kedua adalah pembimbing sesuai dengan kajiannya. Nanti teman-teman akan dapat pengajar sebagai pembimbing skripsi. Oh, berarti saya akan sama pengajar nih gitu teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari jadi mata kuliah itu nggak usah lihat saya pikiran judul, ini judulnya tinggal kata mata kuliah terus apa mata kuliah yang kamu senangi, buat judul dari situ. Beres iya semangat tuh. Oke, kalau nanti kali-kali langsung kan. Tapi dulu ada dosen yang nggak mau loh. Saya lebih baik mahasiswa itu lama kuliah daripada kuliah yang nggak benar. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini teknis perkuliahan? Kelompoknya berapa orang? Nanti setelah observasi pertemuan 15 kita pertemuan lagi. 5-6. Ya, dalam rangka ayo kita sharing perpustakaan mana yang terbaik dalam tanda kutip preservasi dan dokumentasi. Ya, karena bisa jadi ada perpustakaan yang tidak melakukan itu toh. Bisa jadi padahal harusnya melakukan atau mungkin tidak maksimal melakukan tapi tidak maksimal. Nanti dilihat. Ya, itulah teman-teman observasinya bisa jadi. Oke, ada lagi yang ditanya? Kagak ada. Oke, kita akan bertanya apa itu preservasi dan dokumentasi ya. Tapi sebelumnya sebelum jawab ini saya mau teman-teman melihat satu tayangan dulu. Udah jam sakit habis penuh, terus presentasi, makan, mau ceramah mama dede kemarin. Oke, saya ingin teman-teman lihat satu tayangan ini, silakan disimak dengan baik. Nanti kita akan
Untuk dapat mempelajari dunia kita lebih dalam dan bagaimana merancang masa depan, maka perlu bagi kita untuk menyelami masa lalu melalui rekam jejak manusia sejak zaman lampau. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki para ahli yang dapat melestarikan berbagai macam bahan literasi, mulai dari tercetak hingga terekam. Tidak hanya satu koleksi, tetapi kami dapat melakukan pelestarian untuk ratusan bahkan ribuan koleksi. Tugas preservasi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kerjaan, memfasilitasi, memberikan bimbingan teknis, melaksanakan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang preservasi. Pusat preservasi melakukan pelestarian preventif dan proaktif yang dilaksanakan oleh dua kelompok substansi, yaitu kelompok substansi inventarisasi, reproduksi, dan alih media, dan kelompok substansi penelusuran, inventarisasi, dan konservasi. Sebagai contoh, pelestarian surat kabar langka dilakukan dengan pengambilan koleksi di Pusat Jasa Informasi dan Naskah Nusantara dibawa ke Pusat Konservasi dan Alih Media dan Perpustakaan. Kemudian, surat kabar tersebut dilakukan survei kondisi untuk mengetahui keadaannya dan menentukan metode perbaikan yang tepat. Berikutnya, dilakukan alih media dengan mempersiapkan kamera dan pencahayaan. Setelah itu, dilakukan penyidikan hasil potret. Surat kabar yang telah dipotret diperbaiki sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Tahap ini meliputi perbaikan fisik, deasidifikasi, dan enkapsulasi. Pada proses pelestarian surat kabar tidak dilakukan metode bleaching dikarenakan bahan bersifat rapuh. Selanjutnya, pembuatan kotak pelindung untuk menjaga kondisi surat kabar lengkap. Surat kabar yang telah dipreservasi dikembalikan ke bagian layanan agar dapat digunakan oleh perpustakaan. Sama seperti pelestarian karya tercetak, koleksi karya rekam juga diawali dengan pengambilan koleksi di bagian layanan untuk dilakukan konservasi. Kemudian karya rekam tersebut dilakukan survei kondisi untuk mengetahui keadaan karya rekam tersebut dan menentukan metode konservasi yang sesuai. Setelah dilakukan konservasi, selanjutnya karya rekam yang telah dipreservasi dikembalikan ke bagian layanan agar dapat digunakan oleh perpustakaan. Maka dari itu, informasi yang ada dalam bahan perpustakaan tersebut harus dilestarikan agar dapat diwariskan kepada anak cucu dan generasi di masa mendatang. Save our heritage for the future. Oke, sudah? Oke, dari video ini, silakan teman-teman, ada yang mau berkomentar apa sih preservasi dan dokumentasi itu? Ayo, tunduk. Lapar, sawi. Silakan. Nanti sampai pertemuan 11 kita kayak gini nih. Perawatan, skincare. Perawatan apa yang dirawat? Oke, perawatan suku yang udah besar. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Apa sih preservasi dan dokumentasi? Kalau kata teksnya apa? Teh Rahma itu adalah perawatan. Ya, jadi. Oke, perawatan. Preservasi itu perawatan. Oke, ada lagi? Proses pelestarian Bahan pustaka.
naskah yang bisa yang rusak, bisa yang udah kuno, jadi masih tetap bisa dikaji gitu. Oke, ya. Hanya naskah aja? Tidak, tapi ya boleh tambahin, apa silakan silakan. Silakan. Bisa koran, dokumen itu di dokumen kan? Itu juga dokumen kertas. Ada lagi selain itu? Artefak. Nggak tahu ada nggak di situ artefak? Perlu nggak kalian lestarikan sebagai pustakawan? Museum, sudah tahu tugasnya. Oke, yang lain. Dari apa perlu saya ulang lagi videonya? Perlu saya ulang lagi videonya? Enggak? Hah? Oh enggak ya, enggak apa-apa kalau enggak mah. Lebih cepat, lebih cepat selesai. Oke, Kante, siapa? Oke, boleh. Mungkin proses pemeliharaan sama pelestarian koleksi pustaka yang ada di perpustakaan seperti koran, buku, pusat rekomendasi juga, sama pendokumentasian agar koleksi perpustakaan itu bisa dilihat atau dipelajari lagi oleh keturunan bangsa. Oke. Jadi mulai dari proses apa tadi? Proses pemeliharaan dan pelestarian, sama ya, perawatan dan pemeliharaan, serta oh ya bahan-bahannya yang tadi ya, supaya bisa tetap disimpan sampai generasi berikutnya gitu ya, penerus bangsa. Mantap. Oke, ada lagi? Teh siapa? Teh Mutia. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Teh Mutia? Apa yang teman-teman lihat dari video tadi? Oke, kalau teman-teman lihat dari video tadi, proses preservasinya tuh panjang sekali kan ya. Jadi proses pelestarian tuh, perawatan itu kalau skincare ada 7 tahap gitu kan. Nah ini juga preservasi juga ada beberapa tahap. Jadi nggak cuman perawatan ya udah dirawat doang, nggak kayak gitu juga. Nah berarti itulah teman-teman gambaran yang akan teman-teman lakukan sebagai calon pustakawan. Nah jadi selain yang membayangkan adalah ngejagain buku atau katalogisasi gitu ya, kemudian indeks. Nah ada ternyata teman-teman satu tugas lagi dari pustakawan, yaitu preservasi dan dokumentasi ya. Jadi dulu itu memang hanya preservasi, hanya pemeliharaan. Kenapa muncul dokumentasi? Kenapa muncul ada dokumentasi? Nah, dokumentasi itu muncul karena perkembangan teknologi.
isi dari naskahnya, Isi dari naskah atau buku naskahnya atau buku. atau buku. Apakah itu termasuk budaya? Karena ada informasi di dalam. Karena apakah informasi termasuk budaya? Apakah informasi itu termasuk budaya? Iya. Apakah informasi itu termasuk budaya? Iya. Ya. Iya. Ini apa harus balik lagi ke semester 1 pengertian budaya deh. Di pikiran teman-teman budaya apa? Awas kalau misalnya budaya itu tari-tarian sama nyanyi musik lagi. Awas kalau misalnya di pikirannya kayak gitu lagi. Gitu nggak? Bener. Kok kalian kebingungan ditanya budayanya apa? Emang ada ya di video tadi tari-tarian kan gak ada tari-tarinya, kan gak ada musiknya. Budaya yang kita lestarikan ya pengertian budaya. Ya budaya itu adalah hasil karya manusia, itu budaya. Hasil cipta karsa dari akal manusia, itu adalah budaya. Ya buku, ya manuskrip, ya itu hasil dari hasil dari manusia. Kan lain burung kan bikinannya. Ya berarti itu budaya. Terus tadi tetehnya bilang ada CD, gitu kan, itu budaya. Kenapa budaya? Ya itu hasil karya akal manusia, dan itu harus tetap dilestarikan. Ada zaman dulu teh pernah ada CD. Zaman dulu teh pernah ada kaset. Masih pernah lihat kaset kita? Pernah lihat kita kaset kita? Nah, kadang-kadang kalau misalnya tidak ada pustakawan yang menjaga adanya kaset kita, ya generasi berikutnya udah nggak tahu ada kaset yang kaset pitaran tiba-tiba amburadul terus belum pakai hiji gitu kan. Diputar satu-satu dan lain sebagainya, gitu nggak? Ya teman-teman memang tidak ada di masanya. Nah ternyata tugas preservasi dan dokumentasi itu adalah tugas dari sebetulnya tugas dari perpustakaan. Jadi salah satu tugas perpustakaan menurut undang-undang adalah perpustakaan sebagai agen pelestarian dan preservasi budaya. Oke. Jadi teman-teman juga sebagai calon pustakawan sekarang mah udah pasti kan ya? Udah nggak akan pindah lagi kan sekarang ya? Sudah tinggal menyelesaikan. Berkurang berapa orang? Banyak? Mantap. Ya. Nah, jadi kenapa bisa perpustakaan? Ya. Terus misalnya tadi artefak tugasnya pustakawan, ya kalau itu adalah pelestarian budaya, ya tetap harus dijaga oleh perpustakaan. Ya berarti harus dijaga juga oleh pustakawan. Oke, sebelum ke sini, berapa kali teman-teman ke perpustakaan nasional? Sekali. Ada yang lebih dari sekali? Ada yang 2 kali, 3 kali ada? Ada yang pernah ke sana lebih dari sekali? Yang bukan cuma pas pas praktikum doang gitu? Ada nggak yang bukan cuma pas praktikum doang? Pernah? Oke, pernah. Ke lantai berapa teh? 24. Ada apa di lantai 24? Jadi kayak studio mini. Oke, ada studio mini. Sip.
Ya berarti nanti sebetulnya ada satu tugas lagi, yaitu preservasi dan dokumentasi. Nah, itu yang akan kita bahas di 14 pertemuan ke depan. Ya. Ada yang mesti tanyakan?